Bagaimana kita bisa bersaing dengan Indonesia? Malaysia bahas kemenangan Prabowo Gibran. Inilah kadang-kadang tajuk nih guys, kalian kena hati-hati. Kadang-kadang tajuk ini boleh membawa satu perkara ataupun suasana yang tidak harmonis. Sepatutnya kalau saya punya tajuk macam ni, bagaimana kita bisa mencontohi Indonesia? Begitu baru bagus. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Ruk Channel. So, kepada kalian yang menonton video ni, walau di mana juga kalian berada, apa kabar guys? Semoga di dalam keadaan yang sehat ya, dan semoga di dalam keadaan yang dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Dan selamat berhujung minggu ataupun selamat berlibur. Hari ini hari Sabtu, jadi banyaklah masa kan bersama dengan keluarga. Lepas tu biasanya kalau hujung minggu ni, hari Sabtu dan hari Ahad itu adalah masa untuk bercuti ya. Jadi gunakanlah masa itu sepenuhnya dengan perkara-perkara kebaikan. So, pada kali ini saya mau mereaksi satu video terkait dengan perkara yang masih lagi tengah hangat ya diperkatakan oleh media-media Malaysia berkaitan dengan pemilu yang berlaku di Indonesia untuk tahun ini 2024. Saya tengok guys, sebenarnya yang berlaku di Indonesia pada pemilu kali ini banyak perkara-perkara yang boleh diambil sebagai satu pengajaran ataupun satu inspirasi ya, kerana ini merupakan dalam sejarah. Bagi saya dalam sejarah lah, kerana kalau tengok ya calon presiden ataupun Pak Prabowo Subianto ni, dia merupakan calon presiden yang sudah 2 kali memperjuangkan untuk menjadi presiden, tetapi 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi. Yalah, mungkin belum sampai masanya, tetapi kali ini Pak Prabowo memang majoriti ya, ataupun ramai yang memberi sokongan kepada Pak Prabowo. Saya tengok pun memang Pak Prabowo ini adalah calon yang paling cocok ataupun paling sesuai, kerana dia sudah mengikuti bagaimana corak ataupun color cara pemerintahan Pak Jokowi. Nah, jadi di situ rakyat Indonesia dia mau kesinambungan yang saya tahu. Jadi Pak Jokowi ini dia ada buat macam pemindahan ibu kota, IKN. Jadi apabila Pak Prabowo dia sudah melihat bagaimana cara Pak Jokowi untuk mentadbir negara, jadi dia tinggal follow saja. Jadi yang menariknya juga untuk wakil presiden Pak Prabowo ini adalah Gibran, yaitu anak Pak Jokowi. Nah, jadi di sini kesinambungan pasti akan berlaku. Nice. Nah, untuk kali ini kita coba mendengar apa pandangan orang-orang Malaysia ataupun ahli-ahli akademik berkait dengan suasana politik yang berlaku di Indonesia baru-baru ni. Apa yang mereka lihat tentang perubahan ataupun corak kepimpinan serta politik yang ada di Indonesia, dan apa yang cuba untuk diambil contoh ataupun dijadikan sebagai satu inspirasi yang mungkin boleh digunakan pakai di Malaysia. Jadi langsung kita dengar hujah mereka guys. Jom. Malaysia soroti pemilu Indonesia. Belakangan ini, media dan televisi dari Malaysia soroti pemilu Indonesia. Ini TV-TV di Malaysia nih guys. Belakangan ini, media dan televisi dari Malaysia tampak sangat tertarik pada perkembangan politik di Indonesia. Mereka tidak hanya sibuk melaporkan hasil pemilu, tetapi juga pakar politik Malaysia membahas Pak Prabowo Gibran memang ramai penyokong-penyokong mereka tahu. Ini juga menunjukkan kemenangan mereka sekitar 58%. Saya tengok yang di Gelora Bung Karno kan, itu stadion itu sewaktu Pak Prabowo berucap di situ dipenuhi, bukan sejak di tempat duduk tapi di dalam itu juga penuh. Jadi ratusan ribu orang ya datang menghadiri pidato Pak Prabowo masa tu. Memang cukup ramai betul guys. Dengan data masuk hampir 100%. Ini kah dia punya nih 58%, 16 25, 58 16 23.
tinggi ya Diskusi Prabowo. mengenai masa Memang depan dia Indonesia calon di lah bawah paling sesuai. Kepemimpinan Prabowo Gibran menjadi topik hangat di media Malaysia. Berikut adalah cuplikan dari pembicaraan tersebut di TV Astro. Semangat Indonesia itu, Tan Sri Johan Jaafar petang tadi kata bangsa Indonesia itu memang bangsa yang cukup bangga. Tetapi kebanggaan itu hari ini ditandai dengan pencapaian yang mereka buktikan sendiri. Itu dilakukan ketika era Jokowi. Itu Pemanda Grab juga yang cakap. Tapi satu perkara, kalau memandang ke hadapan, kalau dengan semangat yang ada, infrastruktur yang mereka ada, jumlah populasi yang besar, kekayaan negara yang ada, bagaimana kita nak bersaing dengan mereka tu? Bagaimana kita nak bersaing dengan mereka tu? Satu perkara. Saya sebenarnya suka lagi bagaimana mencontohi Indonesia. Kalau bersaing ini dia satu kata-kata yang macam mau lawan lah kan. Tapi kalau saya suka bagaimana untuk mencontohi. Bila kita jadikan dia contoh, kita ada satu semangat. Apa yang dilakukan itu, kita boleh duplicate dia punya cara itu. Tapi iyalah masing-masing orang dengan dia punya idea, dengan dia punya cara kan. Mungkin dia maksudkan itu adalah untuk bagaimana seperti mana yang Indonesia lakukan, Malaysia boleh lakukan juga. Begitu Pak itu. Mari kita lanjut guys. Juga. Dan santai aja. Ini melihat kita dengar akan sesuatu yang baru di rantau ini. Sekiranya ianya dipandu dengan baik. Adakah tim Prabowo Gibran mampu untuk melakukannya? Kerana Gibran contohnya satu aspek. Anda yang mengatakan bahawa inilah pencetus kepada kesinambungan Jokowi dan juga dapat undi orang muda. Tapi orang muda kritikal katanya ini undi anak presiden, bukan undi anak muda. Jadi Amir, bagaimana kita melihat? Bagaimana Indonesia ini bakal dipandu oleh tim ini sekiranya rasmi dengan keyakinan, semangat dan juga kelebihan yang ada pada Indonesia pada hari ini? Jadi kalau kita lihat daripada sejarahnya, ada momen-momen di dalam sejarah Indonesia di mana ada semangat kesatuan, kesepaduan ini, tetapi kita harus juga ingat bahawa Indonesia inilah negara yang besar. Negara yang 260 juta, 300 juta orang dengan ribu-ribu pulau, banyak masalahnya. Jadi kalau isu domestik tidak diuruskan dengan baik, contohnya kalau sekarang ini kalau Prabowo Gibran yang akan mengetuai kerajaan di Indonesia, mereka telah janjikan kesinambungan, contohnya dalam isu memindahkan ibu kota ke Nusantara. Jadi isu-isu sebegini akan mendominasi, saya rasa, corak pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun ke hadapan ini. Tapi saya juga sebagai seorang yang percaya tentang semangat ASEAN, saya rasa kita tidak boleh melihat kejayaan sesuatu negara itu sebagai ancaman dan zero sum game kepada kita. Contohnya kalau Indonesia maju, contohnya kita ambil industri EV. Kalau nikel banyak di Indonesia, kita Malaysia, Thailand atau negara-negara lain boleh juga bekerjasama dalam membangunkan contohnya industri EV untuk Southeast Asia. We can take parts of the supply chain. Tapi ini saya tahu Rizal ada pendapat lain. Kita nampak kerana ini berbalik pada berkesan ke ASEAN itu sendiri. Kerana kalau selalunya kita berbincang-bincang macam ni on paper okeylah, tetapi antara kerajaan, antara negara-negara itu, kerajaan-kerajaan sendiri mementingkan isu nasionalistik. Tapi kita pokoknya kita tidak seharus melihat kejayaan sesebuah negara itu sebagai ancaman kepada kita, tapi kita harus bijak dalam mengambil peluang untuk maju bersama. Itulah kalau ditengoklah daripada perbincangan topik-topik yang diperdebatkan ataupun dibahaskan di media-media Malaysia, sebenarnya mereka melihat tentang suasana dan juga kemajuan serta kematangan politik di Indonesia. Kalau berkaitan dengan isu politik di Indonesia ni, mereka melihat lebih matang lagi berbanding dengan tempat-tempat yang lain, terutamanya macam di Malaysia. Sebab kalau di Indonesia ni, dia sekarang ini tidak ada sudah yang mengaitkan dengan isu agama, isu etnik dan juga membawa nama-nama agama begitu untuk kepentingan politik. Apa yang saya nampak untuk keseluruhannya lah, sedikit daripada apa yang saya perhatikan di Indonesia,
dia punya corak politiknya ataupun kematangan rakyat Indonesia itu untuk berpolitik memang cukup jelas. Mereka tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi lagi satu, sifat nasionalisme orang Indonesia itu memang cukup kuat lah. Kalau walaupun Pak Prabowo nanti menjadi presiden, kalau menurut apa yang dibahaskan tadi, Indonesia kan negara yang cukup besar, cukup luas, jumlah penduduknya cukup ramai. Daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini pun memang begitulah dia punya cara pemerintahan, dan masing-masing mempunyai satu ideologi dan juga satu misi untuk kemajuan negaranya, khususnya pada Indonesia. Dan saya yakin sebenarnya Pak Prabowo ini bersama Gibran adalah calon yang berpotensi, karena Pak Prabowo dia sudah berpengalaman bersama dengan Pak Jokowi selama berapa tahun ya. Selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi untuk masuk ke kabinetnya. Jadi dia dapat sesuatu yang pengalaman ya daripada Pak Jokowi. Dan selain daripada tu, hubungan wakil presiden ataupun Gibran bersama dengan Pak Prabowo ini akan lagi menguatkan lagi ya kepimpinan yang akan dibawa oleh Pak Prabowo. Karena ya apabila anak bekas presiden yaitu Gibran, mudah saja dia mungkin bertanya kepada ayahnya ya, Pak Jokowi, yang mempunyai banyak perkara ataupun ilmu tentang dunia politik. Jadi itu adalah satu kredit untuk kepimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi untuk keseluruhannya, isu ini masih hangat ya diperkatakan, karena mereka melihat ya, media-media Malaysia melihat corak politik yang ada di Indonesia ini lebih matang, dan itu adalah banyak media ya, saya tengok banyak media menyoroti, dan memang banyak yang mengambil positif daripada apa yang telah berlaku di Indonesia, terutamanya kematangan dari segi berpolitik di Indonesia. Apapun siapapun yang bakal akan jadi pemimpin Republik Indonesia, semoga sama-sama terus membangun negara, dan semoga hubungan Malaysia-Indonesia terus kekal aman, damai dan makmur untuk selama-lamanya. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita doakan saja yang baik-baik untuk kedua-dua negara kita, kami di Malaysia, kalian di Indonesia. Semoga baik-baik saja untuk masa-masa ke depan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.